Program pertukaran pelajar di SMA Negeri 1 Semarang telah menjalankan program tersebut sejak 4 tahun terakhir. Program ini membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk merasakan pendidikan lintas budaya. Pengalaman tersebut juga dialami oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Semarang, yakni Davin Muhammad Abimantara, siswa kelas 11 yang pernah mengikuti program pelajar di Italia. Salah seorang siswa SMA Negeri 1 Semarang, Davin Muhammad Abimantara baru saja menyelesaikan pengalaman tak terlupakannya sebagai peserta program pertukaran pelajar di Italia selama 10 bulan. Ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Italia, mengaku mendapatkan banyak pengalaman seperti pembelajaran, adaptasi hingga tantangan yang mengubah pandangan hidupnya. Davin juga menceritakan perjalanannya dengan mengikuti seleksi pertukaran pelajar ini pada pertengahan tahun 2023 saat duduk di bangku sekolah kelas 10. Ia mengaku tertarik mengikuti program ini karena keinginannya untuk merasakan sekolah di luar negeri, terlebih karena minatnya melanjutkan studi kedokteran di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk kuliah di luar negeri secara langsung. Davin membeberkan bahwa proses seleksi berlangsung hampir 1 tahun, mulai seleksi berkas, wawancara hingga dinamika kelompok. Awalnya, Davin memilih Belanda yang menjadi negara tujuan utama, namun akhirnya ditempatkan di Italia setelah proses seleksi internasional. Davin mengaku selama di Italia dirinya tinggal bersama keluarga asuh di Sardinia, sebuah pulau di Italia dengan populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan kota asalnya Semarang. Selama di Italia, Davin bersekolah di SMA Peminatan Sains, ia masuk di kelas 3. Setara dengan kelas 11 di Indonesia. Ia juga merasakan perbedaan sistem pendidikan yang signifikan. Selain itu, Davin juga mengatakan salah satu tantangan terberat yang dihadapinya yakni adaptasi bahasa. Meski demikian, dengan seiringnya waktu, Davin mulai lancar berbahasa dan bahkan mampu mengikuti pelajaran dalam bahasa Italia. Selain bahasa, Davin juga menceritakan perbedaan budaya lain yang cukup berbeda di Indonesia, yakni kebiasaan makan malam yang sangat larut sekitar pukul 9 malam. Sebagai siswa pertukaran pelajar, Davin juga aktif memperkenalkan budaya Indonesia. Ia kerap mengenakan batik dan pakaian adat saat melakukan presentasi di sekolah-sekolah. Davin juga mengaku pernah melakukan presentasi dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan keunikan bahasa dan budaya tanah air. Karena menjalani program pertukaran pelajar selama 10 bulan, saat kembali ke Indonesia Davin harus tinggal kelas. Namun hal ini tidak membuatnya menyesal. Davin juga mengatakan bahwa keluarganya sangat mendukung penuh atas keputusannya mengikuti program pertukaran pelajar ini. Jadi biasanya saat aku presentasi, hal yang pertama aku lakukan itu mempresentasikan diriku sendiri dalam bahasa Indonesia. Jadi kan, ya aku mau mulai ini biasanya dengan game kayak, kalian coba tebak nih aku dari mana. Kalau ngeliat muka aku biasanya kan mikirnya kan ya negara-negara Asia pada umumnya kan mungkin orang mikir Cina atau mungkin Filipina, gitu-gitu. Gak banyak orang tahu Indonesia. Terus aku pas ada yang tahu atau aku kasih tahu aku dari Indonesia, kalian tahu nggak Indonesia di mana? Nanti baru mulai itu baru lanjut aku menceritakan tentang Indonesia. Terus aku juga biasanya itu kalau presentasi menggunakan batik. Ya, aku bawa batik dari Indonesia pakai di sana, dan aku juga bawa baju adat juga gitu. Jadi untuk mempresentasikan ya budaya aku sendiri. Nah jadi bina antar budaya ini emang dari awalnya itu tuh self funded dibanding itu bayar sendiri. Namun, kalau misalnya kita udah lolos, cuma tidak punya kemungkinan untuk membayar semuanya, itu akan dibantu oleh volunteer-volunteer sana untuk ya mencari sponsor. Ini teman-teman aku tuh banyak yang sponsornya tuh mungkin dari BP, dari Pertamina, terus aku sendiri pun dapat bantuan dari rumah sakit, kenalan, gitu. Jadi kalau misalnya, ada beberapa yang bayar semuanya sendiri. Ada pun juga yang beasiswa, itu ya tergantung orang itu sendiri. Berapa sih totalnya biaya di sana tuh? Kan semua tergantung negara kita tujuannya ya. Namun kalau negara Italia itu tembus 100. 1 bulan atau 1 tahun itu? 1 tahun. 1 tahun. Iya kan itu termasuk tiket pesawat, asuransi itu yang paling penting. Gara-gara tanpa asuransi kita nggak akan bisa dapat kayak KTP sementara. Ya aku disitu dapat KTP sementara. Identitas sementara. Ya aku mengajukan sebagai kartu pengenal gitu. Kalau enggak kan bisa dibilang kita clandestine di sana ya, tanpa pengenalan tiba-tiba datang aja ke negaranya tinggal lama kan nggak boleh. Jadi aku sebelumnya tuh udah diberitahu bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa aku bakal tinggal kelas, kemungkinan. Cuma aku sebenarnya juga udah ikhlas aja sih, gara-gara untuk melewatkan setahun itu di sana itu sebuah experience yang unforgettable gitulah, yang nggak semua orang bisa merasakannya. Jadi menurutku worth it banget
untuk melakukan exchange student seperti ini meskipun aku harus tinggal kelas. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.